Allah akan menjadikan dari masa susahnya itu, Allah akan memberikan kemudahan baginya. Ketika suami itu tidak bakhil terhadap keluarganya. Catat. Ketika suami tidak bakhil atau pelit kepada istrinya, atau istri-istrinya, atau istri-istrinya. Kita makin kerucut tipe bisnis, sekarang kita bahas tentang keluarga. Oke. Artinya banyak juga suami-suami di luar sana yang memiliki tanggung jawab, berkewajiban untuk mencari nafkah. Sesuai dengan maisha apa segala macam. Bagaimana cara mungkin menasihati ke istri yang sekiranya suami-suami di luar sana nih. Bro, ini wakilin bro, tenang aja bro. Ya, jadi merasa bahwa kayak segini tuh ada aja mungkin oknum-oknum, Anda bilangnya oknum lah Ustaz. Yeah. Oknum-oknum istri yang masih kayak merasa belum cukup nih segini nih. Yeah. Wah, kurang nih. Maksudnya tolak ukur maisha itu seperti apa nih Ustaz agar kita bisa menyenangin istri-istri kita? Allah barik. Gitu. Alhamdulillah, ini semangat antum ini semangat yang luar biasa untuk menyenangkan istri. Dahsyat. Bener-bener gimana tuh Ustaz? Artinya semoga istri antum dengar di rumah. Betul sekali. Ketika memiliki semangat yang seperti itu, setidaknya kan paling tidak istri itu, oh ternyata suami ana ini walaupun dengan segala kesusahan yang sedang dihadapinya, dia masih ingin menyenangkan saya begitu kan ya. Dan itu paling tidak kita didukung dan disupport dengan doanya. Iya betul. Nah, mengenai konsep memberi nafkah, Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Talaq. Allah SWT berfirman, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha, sayaj'alullahu ba'da 'usri yusra." Hendaklah orang yang memiliki kelapangan rezeki memberikan rezeki kepada keluarganya, memberikan nafkah sesuai dengan kelapangan yang dia miliki. Dan barang siapa yang disempitkan rezekinya, hendaklah dia tetap memberikan sesuai dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Dan Allah akan memberikan kemudahan setelah kesusahannya. Ini ayat termasuk ayat yang luar biasa jika kita mau tafakkur dan merenunginya. Bahwa yang pertama, memberi nafkah itu adalah kewajiban bagi setiap kepala rumah tangga. Dan kemudian memberikan nafkah ini sesuai dengan kemampuan. Ya. Siapapun dia yang ada di muka bumi tidak akan bisa menuntut kepada seorang kepala rumah tangga untuk menafkahi keluarganya melebihi kemampuan yang telah Allah berikan kepadanya. Jika orang itu mampunya memberi dalam sebulan itu 100 juta misalnya, jangan dipaksa 150 juta. Nah, ini ngomong 100 juta nih. Jika sebaliknya, jika mampunya cuma 2 juta, bagaimana dia nuntut 3 juta atau 2 juta setengah? Mampunya cuma Allah beri segitu. Ya kan? Namun ketika dia diberi ujian oleh Allah berupa kesempitan rezeki, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Barang siapa yang disempitkan rezekinya, hendaklah dia memberi nafkah sesuai dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ini ada kunci yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar setiap kepala rumah tangga jangan sampai bakhil. Jangan kikir. Karena Allah melihat. Pelit juga jangan juga Ustaz ya. Karena Allah melihat. Ketika kita misalnya ternyata cuma bisa memberi nafkah itu 100-200 ribu. Sedangkan target kita 1 juta atau 2 juta misalnya nih. Kita target 1-2 juta, tapi ternyata adanya cuma 100-200 ribu. Jangan ditahan, kasih saja. Kasih saja. Jangan ditahan, kasih saya. Afwan, saya mohon maaf, saya cuma segini yang bisa saya berikan. Tapi ketika dia melakukan tindakan ini, memberi walaupun dalam kondisi yang sempit, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan dari masa susahnya itu, Allah akan memberikan kemudahan baginya. Ketika suami itu tidak bakhil terhadap keluarganya. Catat. Ketika suami tidak bakhil atau pelit kepada istrinya, atau istri-istrinya, atau istri-istrinya. Nah, ini ada pesan tambahan yang belum disampaikan. Gimana sih? Pesan ini untuk para istri. Ya. Bagaimana wanita-wanita terdahulu itu berpesan kepada suaminya ketika melepas suaminya mencari nafkah. Ya, wanita-wanita terdahulu itu mereka berpesan kepada para suami itu, "Alaika bil halal, fa inna nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar." Wahai suamiku, carilah rezeki yang halal. Karena kami istri dan anak-anakmu ini bisa sabar ketika engkau ajak kami untuk merasakan lapar, ya berlapar diri, kami bisa sabar untuk itu, bisa tabah untuk menghadapi kelaparan. Wala nasbiru 'alan nar, tapi kita tidak akan tabah untuk menghadapi api neraka. Tidak akan kuat dengan api neraka. Betul. Nah, ini semangat yang harus ada bagi para wanita, bahwa
di dunia yang penuh dengan ujian dan gelombang fitnah yang luar biasa seperti sekarang, dan juga kita ini selalu ditontonkan dengan kemewahan hidup yang terkadang jauh melebihi ekspektasi dan kemampuan masing-masing kita, berlibur, beli produk-produk tertentu ya, dan yang lain sebagainya, melebihi ekspektasi dari rumah tangga tersebut. Sebaiknya kurangi melihat sesuatu yang nantinya akan menjadi fitnah bagi masing-masing hati kita. Dan di saat yang bersamaan, tambah ketakwaan dengan banyak membaca Al-Quran, bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah, karena Allah Maha Kaya, Maha Dermawan. Allah Maha Kaya, Allah Maha Dermawan. Ketika kita paham makna Al-Karim, Al-Ghaniyul Karim, Maha Kaya, Maha Dermawan, ketika kita membayangkan kekayaan, tidak ada nilainya dengan kekayaan Allah SWT. Benar kan ya? Jelas. Kedermawanan. Ketika kita memikirkan kedermawanan samuan tertentu yang ada di muka bumi, apa artinya dibandingkan dengan kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, setelah kita menyadari itu, alangkah ruginya ketika kita memiliki Tuhan yang Maha Kaya dan Maha Dermawan, tapi kita miskin doa. Iya kan? Miskin doa, kurang meminta kepada Allah. Sayang. Malah banyak ngeluh, curhat ke tetangga, curhat ke saudara, curhat ke grup dan lain sebagainya, di sosial media, di IG story, gitu. Iya, itu yang jadi kendala tuh ya. Itu. Jadi tambah sempit rezekinya. Iya benar-benar kan, semakin kita keluhkan, berarti semakin juga apa ada hubungannya dengan suudzon juga kepada Allah ya Ustaz ya? Benar. Ini gimana sih ini kok nggak kaya-kaya nih, kok gitu-gitu juga bisa ada hubungannya Ustaz ya? Sangat. Bagaimana kita mengeluhkan yang Maha Kaya dan Maha Baik kepada kita dengan seseorang yang fakir, miskin dan lemah sama seperti kita. Ya kan? Kita curhat tentang rezeki misalnya. Kenapa sih begini. Jika beda ya, curhat dengan konsultasi, minta nasihat, beda ya. Betul. Beda ketika misalnya ingin konsultasi nasihat tentang bagaimana saya sudah jual produk begini, tapi kenapa kok nggak terjual dengan cukup baik, padahal targetnya begini dan sebagainya. Saya sudah melakukan ini, sudah Google Ads, sudah FB Ads, sudah ini semua misalnya begitu ya. Paham programmatic ads, digital marketing luar biasa. Ketika sudah dilakukan semuanya, ternyata kok nggak tembus nih gitu kan. Apa salahnya begitu ya? Kok boncos terus begini ya? Masya Allah. Begitu ya. Betul, nah ini apa sebabnya begitu ya? Nah itu kan perlu dipelajari, ada tekniknya. Mungkin kita sudah baru tahu dari 10 level digital marketing, kita baru tahu 1,5 atau 2 begitu ya. Ada ilmu yang kurang, tambahin ilmu yang kurang tersebut, sharing dengan orang yang lebih ngerti begitu. Gitu.